Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dalam video kali ini akan menampilkan tentang sesi tanya jawab yang dilakukan oleh para orang tua dalam kegiatan parenting di TK Santa Aurelia. Nah, ini tadi ya setelah mendengarkan materi maka akan dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Nah, seperti apa tanya jawabnya? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelum jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Kalau kecil, kasusnya beda lagi Bunda. Speech delay, nggak fokus, itu yang sudah kami alami ya dari playgroup TK ya. Dan kalau sudah disekolahkan, kita juga harus kerjasama antara orang tua dan guru. Jadi tidak semuanya terserah Miss mau diapain ini anak, nggak bisa begitu juga. Karena itu anak Bapak Ibu semua ya. Kita butuh bantuan. Kalau kita tidak dibantu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, guru-guru tidak ada kuasa untuk mengatur anak-anak. Ya, jadi kalau kita sudah berusaha di sekolah tetapi sampai rumah itu diberikan contoh, misalnya dia tidak mau melakukan sesuatu di sekolah, tetapi nanti di rumah dapat gadget, ya sama. Kenalkan, nama saya Jelena, saya dipanggil Miss Enji. Saya mau bertanya sama Bu. Tadi kan saya lihat kasusnya itu kan kalau yang pornografi itu sextortion itu kan maksudnya kalau sekarang istilahnya itu kan KBGO. Itu saya mau tanya, kalau misalnya KBGO itu kan terjadinya pasti ranahnya online kan Bu. Nah itu saya mau bertanya nih, ada nggak sih cara-cara buat kita ngedetect gitu? Mungkin kalau anak yang sudah usianya sudah di atas 12 tahun itu kan gampang kita mendeteknya, oh dia tuh penggunaan teknologi atau gadgetnya tuh begini nih, atau sikap dia di rumah tuh begini-begini. Tapi kan untuk anak-anak di bawah umur, misalnya tadi di bawah 8 tahun atau 8 tahun itu menurut saya agak susah ya Bu mendeteknya. Saya juga udah baca beberapa source itu sumber, tapi kan lebih baik saya tanyanya sama Ibu kan lebih pakar, lebih kredibel gitu. Ada nggak sih caranya gimana kita tuh bisa mendetek gitu? Misalnya, oh anak ini udah jadi korban gender based violence nih ke WGO gitu kan, kekerasan gender di online gitu. Kalau untuk anak di umur menurut saya nggak susah, jadi ada nggak ciri-ciri spesifiknya? Ini, saya punya anak kedua saya ini bentar lagi umur 9 tahun, dan dia tuh punya kebiasaan kayak gini. Dia tuh kalau misalkan kita tanya apa, dia tuh selalu kalau dia nggak bisa menjawab atau dia nggak mau menjawab, dia pasti nangis. Nah, tadi kan yang Ibu bilang kan nggak apa-apa, biarkan dia nangis. Oke, saya setuju. Saya juga udah melakukan itu, tapi dia nangis, dia lama setengah jam, udah saya diamin, saya tungguin gitu. Pada saat saya nanya lagi, dia nangis lagi, lagi setengah jam lagi. Terus saya juga nanya, terus kapan kamu mau dia susah muka, terus itu bisa sampai 2 jam nggak kelar. Nah yang saya bingung, ujungnya kadang saya pun begini, kamu duduk di sini, mami mandi dulu. Maksudnya saya melakukan tugas dulu, maksudnya yang bisa saya lakukan dulu. Dia pun masih nangis Bu, air mata bila, papa pokoknya bener-bener kayak gitu. Dan setiap kali saya melakukan itu, saya nggak mendapatkan, maksudnya gini, saya nggak dapat informasi apa-apa dari dia gitu. Nah terus saya coba lagi cara lain, Emily, Kak, kamu diem, jangan nangis dulu. Dia langsung sesenggukan. Cerita ada apa? Dia sesenggukan. Terus ya jujur, pernah juga saya ngebentak, diem dulu, jangan nangis. Karena setiap kali saya bingung gini ya Bu, gimana saya membedakan apakah ini anak dia maksudnya gini, dia nangis biar dia nggak cerita, atau dia ataukah dia memang takut atau apa? Saya pengen tahunya itu kenapa. Ini pada punya gadget, kalau udah mungkin preteens gitu mereka kan bergejolak gitu ya, mereka mungkin bisa marah sama orang tua, kenapa saya nggak boleh tapi teman saya boleh. Nah itu bagaimana kita mengatasi dan kasih tahu ke anaknya? Terkait dengan bagaimana mendeteksi ya. Sebenarnya sih anak di setiap usia kalau dia punya sesuatu yang dia sembunyikan, itu dia biasanya akan menunjukkan. Misalnya gini, kalau kekerasan berbasis online tadi, misalnya bisa jadi dia itu takut
ngomong atau takut menunjukkan itu karena dia ngerasa orang dewasa tidak akan memahami gitu. Jadi akhirnya masalah itu blunder di dia dan dia kan nggak tahu cara mencari pertolongan. Nah, lalu gimana kalau anak-anak itu usianya misalnya di bawah 8 deh ya gitu. Sebenarnya tetap terlihat sih. Biasanya gini, dia lebih murung dari misalnya gini, awalnya ceria, dulu-dulu tuh ceria, tapi sejak mengalami peristiwa itu yang kita belum tahu nih ceritanya, kok dia jadi murung ya? Berarti ada penyebab kan kemurungannya. Tapi kita belum tahu nih apa gitu. Dan mungkin dia seperti anak ibu misalnya menyembunyikan dengan tangis, kan bisa juga gitu. Nah, jadi pertama tuh dari perilaku dia, perubahan perilaku aja sih. Kalau anak-anak umur di bawah 8 itu. Jadi dia pokoknya yang paling kentara adalah dari biasanya ceria. Terus yang kedua, kalau ada orang menceritakan hal-hal yang terkait dengan apa yang dia alamin, itu bukannya dia mau ngedengerin. Yang ada adalah biasanya dia itu berubah wajah seperti ketakutan. Karena dia takut orang lain akan mengetahui apa yang dia alami. Nah, yang ketiga adalah itu sebenarnya tergantung bagaimana anak itu dengan orang tuanya punya hubungan. Jadi kalau dia itu punya hubungan yang baik, dekat, sebenarnya kan anak-anak yang mendapatkan kasus itu tuh anak-anak yang kekurangan kasih sayang. Jadi tiba-tiba nih si predator ini masuk ke media sosial umumnya atau ke grup WA. Jadi di situ tuh ditanyain atau dia tuh habis main game online terus tukeran nomor WA gitu sama si pelaku. Lalu si pelaku akan memperlakukan dia karena tahu nih dia kurang kasih sayang. Jadi dia dapat perhatian lebih sampai nih anak bergantung banget dengan perhatian itu dan rela melakukan apapun yang diminta oleh si pelaku karena nggak mau kehilangan perhatian dan kasih sayang itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat anak-anak yang kayak begitu, maka harus segera melapor ke orang tua dengan bertanya tidak menduga dan menceritakan bahwa kemungkinan anak ini tidak, tapi bilang sama orang tua bagaimana hubungan dengan si anak. Karena sebenarnya anak-anak kita tidak akan jadi korban kalau kita tuh sebenarnya dekat dengan dia. Dia ngapain orang dia dapat kasih sayang dari kita, ngapain cari dari orang lain? Lalu dia misalnya gini, hai cantik, apa kabar? Misalnya di dalam biasanya tuh DM ya, anak-anak yang umur 13, 12 kan, anak SD lah udah pada punya IG ya saya perhatikan. Nah itu biasa dia DM tuh. Nah dari situ tuh akan ngomongin kata-kata gitu. Nah disinilah kita harus ngajarin orang asing yang orang asing yang mencap kayak begitu. Ketika kita merasa tidak, dia harus cerita sama kita. Lalu kalau tidak nyaman, blokir. Itu penting banget. Abaikan orang-orang asing yang ngomongnya kayak gitu-gini tuh, yang mengarah ke seksual tadi, misalnya kamu cantik, kamu ini, itu upaya pendekatan tuh. Lama-lama, misalnya dia pakai jilbab ya seperti saya gitu. Kirim dong foto nggak pakai jilbab. Aduh, kamu cantik banget, kayak gitu-gitu. Jadi apapun yang dikirim dipuji habis-habisan, padahal kan mungkin nggak begitu juga gitu. Tapi dia tuh jadi dapetin hal yang nggak dia rasakan. Jadi itu biasanya kalau kita pengen membangun benteng bagi anak-anak kita, ya kita harus bangun komunikasi dan dekat dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Itu sih sebenarnya secara kunci. Tapi kayak tadi Miss menanyakan apa yang terlihat tuh perubahan perilaku. Anak-anak yang nggak nyaman pasti kelihatan, apalagi anak umur di bawah 8 sulit menyembunyikan sebenarnya. Beda sama anak udah di atas 13. Anak segitu tuh kelihatan banget. Kalau anak umur 13 tuh gini, kalau dia kecanduan pornografi nih ya, pas istirahat dia biasa minggir. Terus kalau dia di dalam kamar tiba-tiba kita masuk kaget, itu biasa ada sesuatu yang disembunyikan. Terus kalau dia mandi, handphone dibawa, itu hati-hati. Itu pasti ada sesuatu yang dia sembunyiin. Kalau enggak kan handphone di mana aja digeletak-geletakin, gitu. Coba aja, kalau anak kita tuh tidak ada yang dia pasti lakuin. Handphone tuh nggak perlu dibawa ke mandi, nggak perlu. Kalau anak kita sampai bawa mandi itu handphone, berarti ada sesuatu, gitu Bapak Ibu. Nah lalu tadi Ibu yang soal nangis, saya sih nggak bisa nyimpulin ya Bu, apakah itu perilakunya, apakah waktu dari kecil nggak gitu?
Nah, berarti dia tahu bahwa air mata bisa jadi senjata kan. Nah, untuk itu sih sebenarnya harus ada assessment, Bu. Jadi saya usulkan ibu mengajak anak ke psikolog untuk di assessment awal aja. Kita tuh jangan keliru bahwa kalau kita ke psikolog tuh kita orang gila, bukan. Itu dokter, sama kayak kita punya masalah fisik gitu, pilek, batuk, demam, sama dengan psikolog itu. Jadi menurut saya sih di assessment dulu, Bu, untuk tahu. Biasa psikolog ngerti sih, ibu ngomong dulu kan, konsultasi, nanti dia akan punya pendekatan ke anak dengan polanya dia. Biasanya kalau anaknya susah bicara, si psikolog nyuruh gambar, Bu. Nah, karena gambar tuh bukan soal bagusnya, gambar itu isi hati, Bu. Jadi akan kelihatan tuh di situ. Cuma kan memang kita nggak punya ilmunya gitu ya, yang punya psikolog. Mungkin kita jadi nggak ngerti nih. Maka nggak ada salahnya ibu memanfaatkan jasa profesional itu untuk assessment aja. Assessment itu kan bukan terapi ya, Bu, tapi assessment. Jadi ibu jadi nanti ketahuan tuh karena apa gitu. Biasanya pertama konsultasinya kan ibu tuh ngungkapin gini. Berikutnya anaknya harus dibawa. Tapi ketika si psikolognya nanya ke anak, ibunya nggak ada di situ gitu. Karena kan nanti dia kalau di depan ibu nggak berani ngomong yang sebenarnya gitu. Biasanya sih gitu, Bu. Lagian psikolog tuh nggak langsung tiba-tiba nanya itu sih, dia akan nyetelin musik, terus nanti udah ini ngobrolnya juga nggak ada kaitannya, pokoknya nyeritain kamu hobinya apa, udah ngobrol baru di situ masuk gitu. Biasanya pendekatannya agak cukup lama, makanya kenapa ke psikolog tuh mahal, karena dia butuh untuk assessment aja pendekatannya bisa berbilang jam, bisa 2 jam gitu. Nah, apalagi untuk anak yang sulit, kecuali untuk anak yang tidak terlalu sulit untuk didekati, itu biasanya akan jauh lebih cepat, tergantung sih. Nah, untuk anak ibu saya nggak bisa mendeteksi ya, karena pertama nggak ketemu, nggak ngobrol sama dia, tidak melihat mimiknya dia ketika misalnya dia nangis seperti yang ibu ceritakan gitu. Nah, itu sih sesekali sih boleh juga untuk ngelihat reaksi misalnya gitu, untuk memperkuat psikolognya. Ibu ngerekam diam-diam pakai handphone, tapi tidak untuk disebarkan kemanapun. Ke psikolog juga ibu nunjukin aja, nggak usah di-share ke dia, nunjukin begini nih gitu. Jadi dialog ibu padahal udah baik-baik, tapi si anak tetap kayak gini. Nanti psikolognya punya cara kok. Itu sih kira-kira saya nggak bisa ngasih jalan keluar yang terkait, karena nanti salah gitu perkiraan saya kepada anak ibu ya. Tapi kalau dia bukan bawaan dari kecil, nah itu bisa jadi dia baru tahu bahwa itu bisa jadi senjata untuk menyembunyikan misalnya ketidakjujuran dia nggak mau cerita nih gitu kan, ini rahasiaku gitu. Nah dia gunakan air mata gitu, bisa juga kayak begitu. Seperti itu sih kira-kira. Siapa ibu? Ada lagi yang tanya? Siang Bu Retno, saya Gaby. Anak saya sekarang ada YouTube khusus anak kan gitu ya. Tapi itu biasanya juga akan berhenti di umur 13 tuh anak bisa cari sendiri sih. Karena anak kita ini kan lahir di era digital nih. Dia juga tahu loh kalau kita tuh mengawasi dia. Jadi kita harus lebih canggih dari dia gitu. Jadi misalnya gini, historinya tuh dia hilangin, itu bisa. Kita nggak ngedetect history. Jadi kita kan untuk itu lihat history apa sih, YouTube dibuka dia apa, itu dibuka, itu bisa dihapus. Dia tahu tekniknya itu anak zaman sekarang. Jadi kalau kitanya gaptek, oh itu anak kita bisa aman berselancar. Jadi memang kita juga harus belajar gitu. Nah tapi kalau berapa usia, kalau menurut saya sih selama anak kita belum bisa beli pulsa sendiri, belum berpenghasilan, handphonenya dipinjemin aja gitu, 0 sampai 18 tahun. Jadi anak kan itu usia anak. Anak itu kan usianya 0 sampai 18. Kalau 18 lebih sehari aja udah bukan anak. Jadi yang penting adalah gini, bukan dia bawa temen yang lain punya, ya dia juga pegang. Tapi problemnya bukan miliknya, tapi dipinjamkan mama papa. Nggak boleh di password, itu bikin di depan. Jadi misalnya gini, oke, kamu akan kami pinjamkan handphone khusus kamu. Tapi mari kita bikin aturan main gitu. Aturan mainnya apa? Sebutkan. Nggak boleh lebih dari sekian. Kalau tidak boleh di password. Kalau papa mama
mau ngelihat berarti boleh sebagai bentuk, karena itu kan handphonenya mama papa gitu. Nah lalu umpamanya kalau bapak ibu dia udah mulai punya media sosial, anak SD udah banyak, itu bapak ibu harus periksa tuh chat DM-nya, harus periksa kayak gitu-gitu. Jadi kenapa kita tuh penting ngelakuin itu gitu ya. Terus yang berikutnya lagi tuh kalau main, misalnya main game berapa yang jadi bukan kami melarang, karena nggak bisa ngelarang anak nggak main game online, nggak bisa di era gini. Tapi kita beri kesepakatannya. Kedua, papa mama harus boleh tahu gamenya apa. Lalu kalau bapak ibu udah tahu nih gamenya apa, nggak usah, jangan nggak peduli. Oh itu kan permainan anak-anak tuh, orang lucu-lucu, jangan cek, cari informasi. Bapak ibu kan bisa ngelihat di Google kayak di internet, ini aman gak buat anak, seperti apa. Karena beberapa game yang nampaknya lucu, warna-warni, ternyata mengajarkan LGBT, ternyata itu juga banyak gitu. Jadi ini penting banget. Kenapa anak mereka kan usia anak, biarkan aja, nggak usah, ini bukan HP-mu gitu, tapi ini milik papa mama, tapi kamu punya HP sendiri, kami fasilitasi gitu loh, yang di luar HP-nya papa mama. Tapi kan dengan begitu, jadi gini ya Bu, kalau dia sibuk, dia itu nggak bakal juga sempat berselancar mati-matian dan main itu. Jadi harus ada substitusi. Tadi makanya berangkatlah dari hobi anak. Tadi kan pengenalin diri anak. Kelebihannya apa bangun itu? Karena gini ya, anak saya itu yang bungsu itu hobi banget berenang sama main bulu tangkis. Saya masukin klub. Kemudian klub itu, jadi dia udah pulang sekolah itu nanti, tapi saya bikin kesepakatan, kamu maunya seminggu sekali nggak? Dan dia harus suka. Kalau dia nggak suka, nggak akan saya paksa. Ternyata dia suka. Ya kalau dia punya teman-teman yang hobinya sama, lalu lomba-lomba. Nah dia sering sekali jawab WA saya telat. Karena apa? Emang HP-nya nggak dia pegang, kan main bulu tangkis gimana sempet mau WA-an, berenang gimana sempet mau WA-an gitu. Berselancar enggak, game online terbatas banget. Itu biasanya dia game online tuh paling sejam. Itu juga kalau lagi ngerjain tugas truk dia main game. Ma aku mau main game karena aku lagi jenuh. Udah. Jadi memang harus sibuk. Jadi anak bapak ibu tuh harus berikan kesibukan tapi yang dia suka. Jangan membebani dia nggak suka kita paksa. Yang kedua waktunya harus dipikirkan, dia punya kemampuan istirahat enggak gitu. Karena anak saya yang bungsu ini obesitas waktu itu. Nah karena OB dia harus nurunin berat kalau tidak salah ketika itu 17 kilo. Nah jadi selain makanan dia harus olahraga. Ternyata itu hobi dia gitu. Jadi waktu dia ngerti, dia udah bisa renang semua gaya. Kemudian saya tanya, kamu mau ikut lomba nggak? Iya, klubku ngadain lomba. Jadi dia sibuk Bu gitu. Jadi lakuin itu juga sama anak-anak kita yang dari kecil. Bikin aja dia sibuk tapi dia senang gitu. Sibuknya yang dia suka, yang dia bahagia gitu. Ya karena saya pernah tuh punya murid, orang tuanya itu bilang kan terima rapot, terus habis terima rapot tuh nilai matematikanya, ini anak emang gak suka matematik gitu, nilai matematikanya merah. Terus ibunya bilang begini, pokoknya ya mami udah gak izinin kamu lagi basket, no basket 6 bulan ini, sebagai gantinya kamu les matematika. Terus anaknya tuh langsung drop semuanya. Terus anaknya tuh saya ajak bicara, kata anaknya, Bu, basket itu bagi saya kayak nyawa, kebahagiaan saya, hidup saya dihentikan, ya dia stres. Matematika dia nggak suka, dipaksa, makin stres. Terus saya panggil, tanya, ibu pingin apa anaknya depresi? Saya bilang, beri dia kebahagiaan. Nah waktu itu bikin aturan main. Jadi dia les matematika iya, tapi basket juga iya. Ada kesepakatan terjalin, akhirnya malah mata pelajaran yang lain ikut naik ketika dia ternyata diberi kepercayaan. Mamanya juga akhirnya sama papanya waktu dia lomba basket di Bandung, papa mamanya datang ikut. Itu akhirnya membuat anak ini makin punya kebahagiaan gitu. Ya kayak gitu sih sederhananya gitu deh. Anak-anak itu menyukai apa yang dia ini. Tapi kalau game online ketagihan, kecanduan kan bahaya. Tapi kayak olahraga, kecanduan kan nggak apa-apa, gitu loh. Olahraga, gitu loh Bapak Ibu. Nyanyi, dia hobi nyanyi, kecanduan nyanyi nggak apa-apa. Kita ngomong dikit, itu anak saya ada yang hobinya nyanyi. Saya ngomong dikit apa bisa jadi lagu gitu. Ya udah,
emang namanya juga dia suka. Itu Bu, Pak, gitu kira-kira kayak gitu deh caranya. Jadi kita jangan konsentrasinya gini, handphone nanti dia bagaimana kalau enggak, konsentrasinya adalah bagaimana handphone ini bukan utama gitu, tapi membantu dia komunikasi dengan grupnya di sekolah dia. Enggak utama, karena dia yang utama justru dia punya potensi diri yang lain. Misalnya suka teater, dia fasilitasi aja, fotografi, fasilitasi. Jadi kenali anak Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu tuh jangan gini, saya pernah tuh yang ngobrol sama orang tua murid SMA kan ya, saya kan SMA. Bu, Pak, apa kekurangan anak Bapak? Banyak amat, bahkan ibunya udah selesai, ibunya bilang begini mas saya, tambahin lagi Bu, kayaknya satu ini gitu. Begitu saya bilang apa kelebihannya, ibunya mikir, terus ibunya bilang gini, kayaknya nggak ada. Ya ampun Ibu, pantas anaknya kayak gini. Ibunya aja nggak ngenalin anaknya itu punya potensi apa. Pantas anaknya bandel sekali. Karena pertama negatif terus yang dia terima. Dia bukan siapa-siapa, dia nggak punya apa-apa, dia tuh nggak bisa apa-apa, itu ya kerekam. Jadi memang ibu kayaknya yang harus dipsikologin. Nah, kayak kira-kira begitu. Oke ya, demikian ya, tanya jawabnya seru banget kan ya. Dan ini mungkin karena waktunya terbatas, sebenarnya yang tanya juga cukup banyak. Dan ini yang saya senang adalah hadir ayah maupun bunda, nggak cuma bundanya aja. Nah bagus nih kelas parenting yang seperti ini. Oke ya, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih, wassalamualaikum.